Shalom saudara yang ada di rumah. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna saudara. Mari saudara, pada hari ini kita mau persembahkan hati kita mau berikan hidup kita seluruhnya hanya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saat kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan untuk segala sesuatunya saudara. Amin, haleluya. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat kami Tuhan. Engkau luar biasa buat hidup kami. Terima kasih untuk nafas yang baru. Terima kasih untuk berkat yang baru yang Kau boleh kasih buat kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Biar pada hari ini kami mau kasih yang terbaik Tuhan dari hidup kami. Dari diri kami Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami ya Bapa. Hanya untuk Engkau saja Tuhan. Karena kami gak bisa balas kebaikan-Mu dengan apa-apa Tuhan. Tapi hanya dengan pujian kami, hati kami, hidup kami Tuhan Yesus, hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Dan kami mau bersuka cita karena Engkau baik buat kami. Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu bahwa urapan-Mu akan turun di atas setiap kami, di atas keluarga kami Tuhan, di atas anak-anak kami, di atas pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan hati kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita angkat pujian ini, katakan jiwaku merindukan. Thank you Jesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukan,
kedua tanganmu saudara, katakan bersyukur kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan aku, tiada yang seperti. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan aku, tiada yang seperti. Mari naikkan penyembahanmu bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, hanya Engkau Tuhan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, hanya Engkau Yesus. Dinarabasakayarareyarabo, Odiarabashanayarabatakaele. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Dinarabashakarararabayarabashandayarabo. Haleluya. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu sumber pengharapan, penolongku dan aku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu sumber pengharapanku, hanya Engkau Yesus, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang, oh, tiada yang sepertimu. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Penolong kami, segalanya buat kami Tuhan. Kau segalanya buat kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan kami bersuka cita karena itu Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Engkau luar biasa buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bersuka cita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan baik, amin saudara. Tuhan tetap baik, mau masalah besar, mau masalah kecil, Tuhan tetap baik buat hidup kita saudara. Haleluya. Mari kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita mau agungkan Dia karena Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Katakan
bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Yeah. Sekali lagi saudara katakan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya, sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya, sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya,
biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami boleh semakin dipulihkan, semakin disempurnakan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, yes Lord. Inilah hidupku di tangan-Mu, amin. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
Inilah hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, dalam rumah-Mu. Demikian hidupku, yes Lord, di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Muliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, saudara. Hinarabashana ya rabare, hinarabashamba ya rabo ya rane ya re. Thank you Jesus. Katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Muliakan nama-Mu. Baik saudara, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penerangan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik dan sehat dan pastinya dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pada kesempatan hari ini meskipun masih online. Tapi saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Saya percaya ada sesuatu yang baru setiap kali kita datang di hadapan Tuhan. Saya percaya firman senantiasa menuntun setiap langkah kita dan jalan-jalan kita ke tempat-tempat yang terbaik yang memang sudah Tuhan tetapkan dan siapkan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Demikianlah Mazmur 23 berkata, saudara. Itu sebabnya hari ini mari tangkap sebanyak-banyaknya apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan setiap hati, batin, perasaan kita untuk menerima anugerah firman Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin membahas satu tema. Seringkali saya tuh terpesona dengan satu kalimat ini yang sering sekali saya temukan di sekolah atau di kampus gitu. Berkali-kali, dulu sangat sering, tapi setelah saya dalam merenungkan firman, sepertinya kata ini tuh menjadi kata yang sangat representatif dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Apa itu? Harap tenang ada ujian. Harap tenang ada ujian. Ya, kalimat yang sering kita lihat kalau pas ujian sekolah atau di kampus selalu dipasang pelang itu. Dan waktu pelang itu ada, biasanya atmosfer atau suasana ketika ujian memang hening banget. Saya nggak tahu kenapa awalnya, tapi saya setuju bahwa kadang-kadang ketenangan itu sangat menentukan hasil akhir. Banyak orang sudah belajar mempersiapkan begitu banyak hal untuk menghadapi ujian, apapun, ujian kehidupan, ujian akademis, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang begitu hati dan batin tidak tenang, maka itu akan memiliki satu kemampuan membuyarkan apa yang sudah dipelajari. Jadi mempelajari sesuatu tanpa hal ini, maka akan sulit sebenarnya mengalami sebuah terobosan yang dahsyat dan luar biasa. Hal apa itu? Ketenangan. Jadi ketenangan menurut saya sinonim atau paralel dengan ujian. Semua ujian akan dengan mudah terselesaikan ketika batin dan hati kita teduh dan tenang di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 62 ayat pertama dan kedua dikatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak goyah. Nah saudara, ketenangan sejatinya hanya datang di dekat sama Tuhan. Jadi ketenangan itu posisi dekat dengan Tuhan. Di mana posisi kita dengan Tuhan itu menentukan keteduhan dan ketenangan batin kita. Kita kenal hari-hari ini populer, apalagi masa pandemi COVID-19 ini, panic attack, saudara, panic culture dan sebagainya. Dan saudara tahu bahwa indikasi kepanikan kadang-kadang menolong kita untuk menunjukkan posisi kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika seseorang mengalami sebuah kepanikan yang tidak terkontrol, kepanikan yang berlebihan, kepanikan yang sudah dalam satu tahap mengganggu, mungkin itu adalah salah satu pesan di mana pesan itu menunjukkan bahwa posisi kita sedang jauh dari Tuhan. Itu sebabnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, yang kita urus bukan cuma masalah kepanikannya, masalah isu kepanikannya. Yang harusnya kita benahi adalah posisi kita di hadapan Tuhan.
Itu sebabnya saya berdoa firman Tuhan hari ini kembali menguatkan setiap kita. Nah, mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam Matius 14 ayatnya yang ke-22. Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-36. Ya, ini ayat yang menarik sekali kita baca. Mari buka dengan saya Matius 14 ayat ke-22 sampai ayat yang ke-36. Nah, sebelum kita membacanya, mari saudara bisa perhatikan layar saudara dengan seksama. Saya ingin menceritakan peristiwa sebelum apa yang akan kita baca dalam Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Nah, peristiwa sebelum ayat ini ditulis adalah ketika Yesus melakukan mujizat di mana ada 5 roti dan 2 ikan, pada akhirnya memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Ya, jadi saudara bayangkan dalam satu peristiwa orang berkumpul lapar, ya, lapar saudara, ya. Saya teringat kadang istri saya suka berkata, suami gue kalau lapar rese. Ya, kebanyakan pria kalau lapar itu rese. Nah, Yesus menghadapi 5.000. Lalu apa yang terjadi? Seketika, mujizat terjadi. Semua makan sampai kenyang. Bahkan mereka tidak bisa menghabiskan. Dan sisanya dikumpulkan 12 bakul. Saudara bayangkan, tidak perlu kerja, tidak perlu investasi, tidak perlu menabur. Seketika subsidi dari surga memenuhi lokasi di mana semua makan dengan enak. Dan saudara, bukan cuma ada roti, bukan cuma ada ikan, tapi juga ada Yesus dan murid-muridnya sebagai sumber roti dan ikan tersebut. Betapa bahagianya orang-orang saat itu. Kalau saya di situ, saya pasti bermimpi, mudah-mudahan 1 bulan, 1 tahun, seperti itu terus terjadi, saudara. Dan yang luar biasanya, peristiwa itu tidak lama. Setelah peristiwa itu selesai, maka Yesus berkhotbah, "Akulah roti hidup." Dan kemudian Yesus mengajar hal penting yang ingin saya share buat Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan kali ini. Mari kita lihat Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, sesudah peristiwa tadi, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tiba-tiba alur cerita berubah. Murid-murid diperintahkan Tuhan untuk naik perahu dan pergi ke satu tempat, lalu orang banyak disuruhnya pulang. Yesus dia naik seorang diri ke atas bukit untuk berdoa sendirian. Saya nggak tahu apa maksud dari cerita yang dilakukan Yesus ini. Terjadi sebuah perpisahan, split. Orang banyak pulang, murid-murid Yesus naik perahu, lalu Yesus naik ke atas bukit doa sendirian. Ternyata ada pesan yang mau disampaikan dan diajarkan pada murid-muridnya yang saya percaya itu juga pesan yang penting untuk kita pelajari, bahkan kita hidupi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka pergi, lalu terjadi badai yang sangat luar biasa. Meskipun sebagian besar murid Yesus nelayan, mereka panik ketakutan. Mereka panik dan sangat-sangat ketakutan saat itu. Lalu di tengah ketakutan, Yesus datang dan mau menolong mereka. Alkitab mencatat, Yesus jalan di atas air. Saudara bayangkan, kalau kita punya masalah, pastilah langkah terbaik adalah berseru kepada Yesus. Dan kalau Yesus hadir di tengah-tengah masalah kita, saya yakin 95% masalah selesai. 5% adalah reaksi kita dan respon kita. Dan saudara, saya membayangkan ketika Yesus berjalan di atas air, maka murid-murid dipenuhi oleh damai, sejahtera, dan sukacita. Karena Yesus Tuhan yang mereka sembah hadir di tengah-tengah badai. Tapi ternyata tidak.
Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata mereka itu melihat Yesus seperti hantu. Di tengah kepanikan yang dahsyat dan hebat dan luar biasa, mereka melihat sosok Tuhan itu menjadi hantu. Sosok Tuhan yang tadinya mereka percayai itu sesuatu yang luar biasa, tahu-tahu mereka lihat itu sebagai hantu. Ya, hantu. So bayangin, kalau panik kita, kalau rasa tidak tenang kita, kalau rasa khawatir dan gelisah kita tidak diatasi, maka kita bisa lihat orang-orang yang harusnya nolong kita sebagai hantu atau setan. Kita bisa lihat gembala kita kayak setan. Kita bisa lihat jemaat kita kayak setan. Kita bisa lihat semua orang yang baik sama kita kayak setan. Karena apa? Karena kepanikan yang tidak terselesaikan. Tapi di sini saudara, saya suka sekali perkataan Yesus. Di ayat 27, di tengah kepanikan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dia tidak menghakimi. Jangan hakimi orang yang panik. Jangan hakimi. Kalau hari ini banyak orang yang mungkin berkata sedang mengalami situasi seperti mental illness dan sebagainya. Jangan hakimi. Yesus tidak hakimi keadaan emosi murid-muridnya. Dia datang dan dia berikan satu statement dari mulutnya. Aku ini, jangan takut. Saudara, saya mau bertanya sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, manakah tempat yang lebih aman? Lebih aman di darat atau di laut? Di darat dengan penuh makanan, sisa 12 makul beserta Yesus, atau di tengah laut, di tengah badai? Mana yang lebih aman? Saudara, itu pertanyaan yang nggak perlu pakai effort untuk menjawabnya. Ya jelas di darat lah. Karena kalau diinjek kaki pun itu di darat. Gitu. Ya jelas kalau di laut nggak bisa diinjek. Jadi itu pertanyaan yang aneh. Tapi dengar baik. Untuk situasional saat itu, tempat yang paling aman menurut Yesus adalah di tengah badai, di tengah laut, di tengah tekanan. Kenapa? Tolong fokus baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik. Tolong taruh perhatian Bapak Ibu Saudara ke beberapa menit ke depan yang akan saya sampaikan. Karena menurut yang Yesus ajarkan, ketenangan sejatinya bukan diatur atau ditentukan lewat lokasi geografis. Rasa aman tuh bukan dari tempat. Jadi di dalam Tuhan sebenarnya tidak ada zona hitam, hijau, dan merah. Tempat aman di dalam Tuhan adalah tempat di mana ada perkataan Tuhan yang dilepaskan dari mulutnya untuk hidup kita. Jadi, ini rahasia ketenangan. Dimanapun kita ada, asal ada perkataan Tuhan yang kita izinkan terjadi, maka keteduhan batin akan terjadi. Karena ketenangan dan keteduhan batin sejatinya datang bukan dari sumber manapun, kecuali perkataan Tuhan yang nyata dan hidup dalam kehidupan setiap kita. Saudara mau di tempat yang paling aman, saudara mau di tempat yang paling nyaman, saudara mau di tempat yang paling ideal, kalau tidak ada firman, maka itu bukan tempat yang aman. Keamanan sejatinya datang dari perkataannya yang kuat dalam kehidupan saudara.
Makanya gini, kalau saudara kehilangan firman, kalau saudara kehilangan keantusiasan untuk mendengarkan firman, kalau saudara kehilangan rasa haus dan lapar akan firman, sebenarnya yang akan saudara kehilangan setelah itu adalah rasa amanmu, rasa tenangmu, rasa damaimu, rasa sejuk, rasa penuh di dalam batinmu. Kepenuhan batin hanya datang dari sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kita harus pacu, kita harus dorong hidup kita untuk memiliki kesukaan akan firman yang lebih dari sebelumnya. Kita harus kepo, kita harus temukan cara supaya kita ini tidak bosan, supaya kita ini tidak mentok, kita tidak jenuh. Saudara bayangin, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, minta maaf. Adakah yang pernah mengalami fenomena seperti ini? Ketika kita datang dalam satu ibadah, lalu biasanya ada pujian penyembahan atau nyanyian pujian, dan beberapa orang sangat bersemangat, bahkan beberapa orang sangat mudah tersentuh ketika sedang mendengarkan puji-pujian dan mengucapkan juga lewat mulut kita. Tapi begitu pas pemberitaan firman Tuhan, entah kenapa tiba-tiba saudara bisa ngantuk, saudara bisa sangat tidak konsentrasi, saudara bisa sangat gelisah, dan saudara bisa sangat tidak tenang. Adakah yang pernah mengalami hal-hal seperti itu? Atau adakah yang sedang mengalami hal-hal seperti itu? Dan saudara bergumul sepanjang 40 menit dan dalam batin saudara ada satu teriakan, mudah-mudahan cepat selesai, nggak nyambung, ngantuk, lelah. Dan begitu pemberitaan selesai, amin, tiba-tiba saudara bisa seger kembali. Saya pun kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Nah, itu sebabnya saya mendorong setiap kita. Tidak ada hal lain. Korelasi ketenangan hanya firman. Firman, nggak ada lain. Nggak ada lain. Saudara bisa, saya nggak suka firman. Ya, konsekuensinya adalah saudara kan jauh dari rasa ketenangan. Karena ketenangan sejatinya datangnya bukan dari lokasi, tapi dari perkataan Tuhan. Makanya di dalam Matius 7, saudara, ada satu perumpamaan yang Yesus ajarkan terhadap murid-muridnya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ia seumpama seseorang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh dan kokoh. Dan ketika badai dan banjir datang, maka kuatlah rumah tersebut. Jadi yang menentukan rumah kehidupan kita kuat adalah pondasi. Pondasi kita bangun di atas pasir atau batu karang. Nah, pondasi di atas batu karang sejatinya lahir dari mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Siapa yang mendengar dan melakukan, dia adalah orang bijaksana. Itu sebabnya tidak ada jalan lain. Kalau kita mau menang terhadap setiap ujian yang kita hadapi, hormatilah firman Tuhan. Saudara, saya mau mendorong setiap kita. Firman itu menempa, firman itu membentuk, firman itu memproses semua aspek kehidupan kita, intelektual kita, kesehatan kita, perform kita, saudara, talenta kita, keluarga, keuangan, semua aspek pada akhirnya akan bersentuhan dengan firman yang bertujuan melahirkan orang-orang yang memiliki ketenangan yang teruji. Ketika semua menghadapi begitu banyak kepanikan dan luar biasa, firman mengandung janji, dan janji mengandung kuasa. Salah satu bentuk kuasa yang diimpartasikan oleh firman kepada siapapun yang menghormatinya, mendengar lalu melakukannya, adalah ketenangan yang datang dari dalam
bukan dari luar. Saudara, ketenangan yang dari dalam sifatnya permanen dan punya kuasa untuk meneduhkan semua yang ada di luar. Itu sebabnya ini bukan masalah suku, ini bukan masalah karakter, ini bukan masalah kecenderungan dan orientasi. Ini masalah respon sama firman. Waktu firman kita responi dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya ada kekuatan yang besar di dalam hidup kita. Dan jujur, yang kita butuhkan hari-hari ini adalah kekuatan untuk bisa tenang di semua situasi dan kondisi yang terjadi di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, ketika kita masuk dalam satu musim yang ekstrim, kita masuk dalam sebuah goncangan yang ekstrim, kita masuk dalam sebuah masalah yang sangat agresif, maka hanya orang-orang yang tenanglah yang bisa mengidentifikasi dengan ketajaman, menganalisa, lalu memutuskan kesimpulan-kesimpulan yang tepat dan benar, sehingga mampu menghancurkan semua bentuk raksasa yang ada di dalam kehidupannya. Goliat, dia menghadapi Daud. Dilihat dengan mata telanjang, sangat mudah untuk memprediksikan siapa menang, siapa kalah, siapa hancur, siapa kuat. Tapi Goliat tidak memperhitungkan satu kekuatan yang dimiliki Daud, yang mungkin saat itu tidak dimiliki hampir semua orang Israel yang juga berhadapan dengan Goliat. Goliat itu menyebabkan panic attack. Goliat itu mengintimidasi. Goliat itu melemahkan kekuatan secara psikis. Tapi ada satu orang yang tidak termakan lewat intimidasi yang dilakukan Goliat. Kenapa? Intimidasi hanya bisa dikalahkan lewat ketenangan yang sejati. Semakin kuat intimidasi, harusnya diimbangi dengan semakin kuat ketenangan. Ketenangan yang sejati menghadapi intimidasi yang sejati. Jadi Daud lawan Goliat itu adalah karakter menghadapi karakter. Ketika karakter ketenangan ini akhirnya muncul dan mengalahkan karakter intimidasi, maka secara fisik termanifestasi. Daud mengalahkan Goliat. Goliat tidak memperhitungkan ketenangan yang dimiliki Daud. Daud dengan tenang, dia bisa memprediksikan, dia bisa menghitung, dia bisa menganalisa, dan dia bisa mengupgrade imannya untuk menaklukkan semua jenis raksasa. Dan dia menang sama ujian karena ada ketenangan dan keteduhan yang sejati. Harap tenang ada ujian. Saya berdoa saat ini Tuhan berikan ketenangan yang sejati bagi setiap kita. Siapapun saudara, kalau saudara rasa hari ini sedang panik, sedang takut, sedang kecewa, saudara sedang dalam kondisi yang gundah gulana, tetaplah kuat dan tenang. Hari ini ada tangan yang berlubang yang mengasihi saudara. Saya berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah atas pikiran dan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Dimanapun kami berada, ketenangan, kesejukan yang datang dari Tuhan menyelimuti hati dan batin kami. Berkati setiap kami, jangan biarkan ketakutan menuntun hidup kami. Hari ini kami mau berkata, biarlah iman yang menuntun dan menentukan arah dalam kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketenangan kami datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur. Kita yang bersyukur dan percaya, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan.